Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Saputra dari 9C. Perkenalkan, nama saya Salwa Zakir Hadaya dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Dafir Fia Ramadan, kelas 9C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Aprilia Aziza, kelas 9C. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia. HIV atau AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV, Human Immunodeficiency Virus, yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini penyakit yang disebabkan oleh HIV ini lebih dikenal dengan istilah AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. HIV dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya melalui transfusi darah yang terinfeksi. Seseorang yang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan semakin menurun. Dalam kurun waktu 5-7 tahun, penderita nampaknya seperti orang sehat, belum memperlihatkan gejala. Gonore atau kencing nanah merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini umumnya ditularkan melalui hubungan seksual atau kontak langsung dengan luka yang terinfeksi oleh kuman gonore. Namun, bayi juga dapat terinfeksi dari ibunya ketika proses melahirkan. Penyebabnya, bergonta-ganti pasangan seksual, memiliki penyakit menular seksual, PMS atau lainnya, melakukan hubungan seksual melalui vagina, anal, dan oral seks, riwayat gonore yang sudah dimiliki sebelumnya. Gejalanya, keluar nanah dari penis, kencing nanah, nyeri saat buang air kecil dan terasa panas, muncul keputihan berwarna kuning kehijauan dari vagina dan berbau, ujung penis membengkak dan berwarna kemerahan, sakit saat berhubungan seksual, keluar bercak putih dari penis. Bahayanya, masalah pada organ reproduksi yang bersifat permanen, gangguan kehamilan, persalinan, dan dapat menyebabkan kecacatan pada janin, kemandulan, atau infertilitas, bisa terkena penyakit menular seksual termasuk HIV, infeksi pada mata, tenggorokan, vagina, penis, rektum, dan testis, impotensi, dan disfungsi seksual. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian pada daerah tersebut timbul beberapa lepuh kecil-kecil dan selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Penyakit herpes sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun. Epididymitis. Epididymitis adalah peradangan pada epididymitis atau saluran yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran sperma. Epididymitis terletak di belakang testis dan menyambung testis dengan vas deferens hingga berlanjut ke saluran ejakulasi, prostat, dan saluran kencing saat ejakulasi. Saat mengalami epididymitis, saluran tersebut menjadi bengkak sehingga menimbulkan nyeri. Peradangan ini juga dapat menyebar hingga ke testis. Epididymitis dapat menyerang pria dalam berusia, namun paling sering pada usia 19-35 tahun. Gejala epididymitis. Berikut ini adalah beberapa gejala yang dapat dialami oleh penderita epididymitis. Skrotum akan membengkak, terasa hangat, dan nyeri saat disentuh. Nyeri pada testis biasanya di salah satu sisi. Darah pada cairan sperma. Nyeri saat buang air kecil, sering ingin buang air kecil dan selalu merasa tidak tuntas. Muncul benjolan di sekitar testis yang disebabkan oleh penumpukan cairan. Ujung penis mengeluarkan cairan tidak normal, biasanya terkait dengan penyakit menular seksual. Nyeri saat ejakulasi atau berhubungan seksual. Rasa tidak nyaman atau nyeri pada perut bagian bawah atau sekitar panggul. Pembesaran kelenjar getah bening di pangkal paha, dan demam. Penyakit epididymitis. Sebagian besar kasus epididymitis disebabkan oleh infeksi bakteri yang dimulai dari uretra, prostat, atau kandung kemih.
Penyakit keputihan. Keputihan adalah kondisi ketika lendir atau cairan keluar dari vagina. Keputihan merupakan cara alami tubuh untuk menjaga kebersihan dan kelembapan organ kewanitaan. Ketika seseorang wanita mengalami keputihan, cairan yang diproduksi kelenjar, vagina, dan leher rahim akan keluar membawa sel mati dan bakteri sehingga vagina tetap terlindung dari infeksi. Keputihan normal terjadi pada wanita yang masih mengalami menstruasi. Ibu hamil mungkin akan lebih sering mengalami keputihan akibat perubahan hormon. Ketika wanita mulai memasuki masa menopause, barulah keputihan akan berkurang. Harap berhati-hati jika cairan keputihan mengalami perubahan warna, tekstur, dan bau. Kondisi ini dapat menjadi tanda keputihan yang tidak normal yang disebabkan oleh infeksi atau kelainan pada organ reproduksi wanita. Keputihan yang berciri seperti ini seringkali merupakan salah satu ciri penyakit kelamin wanita. Gejala keputihan. Keputihan yang tergolong normal akan terlihat dari cairan yang keluar dengan tanda sebagai berikut: tidak berwarna atau berwarna putih, tidak berbau dan tidak mengeluarkan bau menyengat, meninggalkan bercak kekuningan di celana dalam. Tekstur cairan keputihan dapat berubah tergantung siklus menstruasi. Untuk keputihan yang tidak normal dapat ditandai dengan cairan keputihan berbeda warna, bau atau tekstur dari biasanya, cairan keputihan keluar banyak dari biasanya, keluar darah setelah berhubungan seksual atau di luar jadwal haid. Keputihan yang abnormal ini dapat disertai dengan keluhan gatal pada area kewanitaan, nyeri di panggul atau ketika buang air kecil, rasa terbakar di sekitar vagina. Penyebab keputihan. Keputihan yang dialami setiap wanita berbeda-beda, mulai dari jumlah cairan yang keluar hingga warna dan tekstur cairan. Keputihan normal terjadi setidaknya 6 bulan sebelum seorang wanita mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan hormon di dalam tubuh. Selain karena perubahan hormon, keputihan juga akan normal keluar saat wanita mendapatkan rangsangan seksual, sedang menyusui atau stres. Sementara itu, keputihan yang tergolong tidak normal disebabkan oleh infeksi baik karena jamur bakteri vaginosis, bakterialis, gonor, dan chlamydia atau parasit trichomoniasis. Selain infeksi, keputihan juga dapat menjadi tanda dari kanker rahim atau leher rahim.